نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di poin yang ke-76 kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa'lam anna al-buruja biqada'illahi wa qadrihi. Ketahuilah bahwa al-buruj itu dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Di talib nomor 4 di bawah kata Syekh Khalid Raddadi, ini kalimat wa'lam anna al-buruj sampai akhir tidak ada di cetakan Tabaqat Al-Hanabilah. Tapi yang diinginkan oleh pengarang, annal ajal wal a'mar biqada'illahi wa qadrihi, bahwa ajal dan umur itu semua dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Dan beliau katakan ini sebagai bantahan terhadap mazhab Al-Qadariyah tentang ajal. Ya. Dan yang benar bahwa ajal kapan selesai maka ruh berpisah dengan jasad. Apakah itu dengan dibunuh atau dengan mati atau selain dari itu yang sudah merupakan ketentuan dan kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala buat, dengan itu ruh berpisah dengan badan. Baik. Ya, bahwa jadi ajal dan umur semuanya itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita memahami bersama bahwa segala sesuatu adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ajal, umur, ya, sifat, perbuatan seorang, harakat, gerakan, semuanya itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa indakum mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan di sisinya lah kunci-kunci al-ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang di daratan, di lautan. Tidaklah satu lembar pun dari dedaunan jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak pula satu biji di kegelapan bumi, tidak pula yang basah maupun yang kering, kecuali semuanya di dalam kitab yang sangat jelas. Semuanya telah tertulis dan segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ajal dan umur. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wal imanu bi anna Allah tabaraka wa taala huwa alladhi kallama Musa ibn Imran yaum at-Tur. Dan kita beriman bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Dia yang berbicara kepada Musa bin Imran Yaum At-Tur, pada hari At-Tur, maksudnya di bukit Tur. Wa Musa yasma' min kalamillah, dan Musa mendengar dari firman Allah. Wa Musa yasma' min Allahi al-kalam bi sautin, dan Musa mendengar dari Allah firman-Nya dengan suara. Waqa'a fi masami'ihi minhu la min ghairi, terdengarnya itu pada pendengarannya Musa, bukan pada yang lainnya. Faman qala ghaira hadha faqad kafara billahi al-'azim. Siapa yang berucap selain dari ini,
maka dia telah kafir pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Nah, baik. Sini ditetapkan bahwa Allah berbicara kepada Musa. Nah, dalam Al-Quran dikatakan wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ahlul bidah mentahrif ayat ini dan mereka katakan bukan wa kallama Allah, wa kallama Allah. Ya, jadi Musa berbicara kepada Allah. Kalau wa kallama Allah, Allah berbicara kepada Musa. Tapi ahlul bidah yang mengingkari sifat al-kalam, mereka membalik ayat dan mereka katakan Musa yang berbicara kepada Allah. Nah, walaupun di ayat ini mereka mentahrif, tetapi di ayat yang lain tidak akan mungkin bisa dia tahrif. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Begitu Musa datang di miqat kami dan Rabbnya berbicara kepadanya. Sini tidak bisa lagi dia balik pembicaraan, sebab dikatakan Rabbnya Nabi Musa berbicara kepadanya. Ya. Tidak mungkin Rabb berbicara kepada Rabb atau domir ha berbicara kepada Rabb, tidak mungkin. Semuanya itu tidak sesuai di dalam bahasa Arab. Nah, karena itulah pengarang di sini menekankan kita wajib mengimani itu bahwa Allah berbicara kepada Musa bin Imran di At-Tur, dan Nabi Musa mendengar firman Allah dengan suara. Dan telah kita terangkan ketika membicarakan tentang sifat al-kalam bahwa firman Allah itu dengan huruf dan suara, dan telah kita uraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kemudian terjatuhnya firman Allah itu didengar di pendengarannya Nabi Musa. Ini berbeda dengan orang-orang al-Asy'ariyah ketika mereka mengatakan bahwa bukan didengar, tapi adalah kalam, pembicaraan yang dipahami di dalam diri Nabi Musa. Nah, dan semuanya ini adalah ucapan yang sesat. Dan Imam Al-Barbahari di sini berkata, "Faman qala ghaira hada," siapa yang berucap selain dari ini, faqad kafara billahil azim. Maka sungguh dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Nah, maksudnya hukum kafir sebab dia mentakwil ayat, mentahrif ayat. Dari sisi mungkin dikatakan ia kafir, dan tidak ada yang mengingkari seluruh hal ini kecuali orang-orang Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Dan Jahmiyah telah kita ketahui telah dikafirkan oleh para ulama, dan akan datang lagi penjelasan tentang hal itu. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wal aqlu mauludun u'tiya kulla insanin minal aqli ma arada Allah. Dan akal itu maulud, terlahirkan. Setiap manusia diberi dari akal apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kalau dia diberi sesuai dengan kehendak Allah, maka harusnya kata beliau yatafawatuna fil uqul. Nah, maka berbeda maka manusia pun berbeda-beda pada akal mereka, maksudnya tingkat kemampuannya berpikir, berakal, memahami. Misal darah di samawat, seperti darah di langit-langit, darah di binatang, ya. Yatlubu min kulli insani min al-amal ala qadri ma ataahu Allah min al-aql. Diminta dari setiap insan dari amalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari akal. Walaysa al-aqlu bi-iktisab, dan akal itu bukan dengan iktisab, maksudnya dia berupaya sehingga bisa berakal lebih bagus. Lah, innama huwa fadlun min Allah tabaraka wa taala. Sungguhnya akal itu adalah keutamaan dari Allah tabaraka wa taala. Nah, baik. Di sini dikatakan bahwa akal itu maulud. Dan kita ketahui bersama bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrahnya. Dan manusia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Dengan akal. Nah, dia diberi akal semenjak dari kecilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl dan karunia-Nya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, karena itulah akal itu bukan dengan iktisab, maksudnya dengan upaya atau dia dengan melakukan suatu perkara sehingga dia bertambah akal, enggak. Tapi semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita juga diperintah ketika di belakang salat untuk meminta
berlindung, jangan sampai dibuat pikun di waktu tua. Ya. Semuanya permintaan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, sebab akal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa alam anna Allah fadla al-ibadah ba'dahum ala ba'd fi ad-din wa ad-dunya. Ketahuilah bahwa Allah mengutamakan para hamba, sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain, fi ad-din wa ad-dunya, dalam agama dan dunia. Adlan minhu, keadilan darinya, sebagai keadilan darinya. La yuqal jara wala haba. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah melampaui batas, wala haba, dan juga sungkan. Faman qala, siapa yang berkata, inna fadlallahi 'alal mu'mini wal kafiri sawa, sungguhnya keutamaan Allah terhadap orang mukmin dan kafir sama, fahuwa sahibu bid'ah, maka dia adalah pengikut bid'ah. Bal faddalallahu al-mu'minina 'alal kafirin. Ya, bahkan yang benarnya Allah memberikan keutamaan terhadap kaum mukminin di atas orang kafir. Watta'i 'alal 'asi, dan lebih mengutamakan orang yang taat di atas orang yang bermaksiat. Wal ma'sum 'alal makhdul, dan lebih diutamakan orang yang ma'sum, orang yang terjaga dari dosa, orang yang menjaga dirinya dari dosa, 'alal makhdul, orang yang menghinakan dirinya. Adlun minhu, keadilan darinya. Huwa fadluhu, dan itulah keutamaannya. Yu'ti man yasha, Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yamna' man yasha, dan Allah menahan siapa yang Allah kehendaki. Nah, baik. Di sini Imam Al-Barbahari menekankan satu prinsip pokok, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah melebihkan, memberikan keutamaan kepada para hambanya, sebagian diberi keutamaan lebih di atas sebagian yang lainnya, apakah itu dalam agama maupun di dalam dunia. Iya. Di dalam agama, di antara mereka, di antara makhluk hamba, ada yang merupakan nabi dan rasul, ada orang-orang yang salih, ada yang merupakan alim ulama, ada yang ahli ibadah, ya, dan seterusnya, berbeda-beda dalam agama. Demikian pula dalam dunia, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Dan Allah mengutamakan sebagian dari kalian di atas sebagian yang lain dalam masalah rezeki. Ya, Allah mengutamakan sebagian dari kalian di atas sebagian lain dalam masalah rezeki. Jadi ada yang lebih diutamakan di atas yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu mencipta apa yang ia kehendaki dan apa yang ia pilih. Dan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Kemudian dikatakan setelahnya, fadlan minallahi wa ni'mah. Ya. Nah, akan tetapi Allah membuat pada kalian itu cinta, ya, dengan keimanan. Ya, Allah mencintai pada kalian keimanan, dan dihiasilah keimanan itu dalam hati-hati kalian. Dan Allah membuat sesuatu yang tidak disenangi pada kalian adalah kekufuran, kefusukan dan isyan, kemaksiatan. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ada yang diberi dengan keimanan, ya, mereka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan kepada mereka, dihiasi dengan di dalam hatinya, dan dijauhkan mereka dari kekufuran, kefasikan dan isyan. Kemudian dikatakan siapa yang memiliki sifat ini, maka mereka inilah orang-orang ar-rasyidun, mendapatkan petunjuk. Lalu dikatakan fadlan minallahi wa ni'mah, sebagai keutamaan dari Allah dan nikmat. Ya, maka semuanya itu adalah keutamaan dari Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam Al-Barbahari di sini, ya, Allah mengutamakan para hamba di dalam dunia maupun agama, sebagiannya diutamakan di atas sebagian yang lain. Tidak bisa dikatakan Allah itu melampaui batas, ya, sungkan. Ya, siapa yang mengatakan keutamaan Allah pada kafir dan mukmin sama, maka dia ini adalah pelaku bid'ah. Adalah pelaku bid'ah bila syak.
Nah, dengan adillah yang telah kita sebutkan itu tadi. Kemudian kata beliau, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, iya, wala yahillu an tuktama an-nasihatu lil muslimina barrihim wa fajirihim fi amri ad-din, faman katama faqad ghashsha al-muslimina wa man ghashsha al-muslimina faqad ghashsha ad-din wa man ghashsha ad-din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Kata beliau, dan tidaklah halal nasihat itu disembunyikan dari kaum muslimin, yang baik maupun yang fajirnya. Tidak boleh disembunyikan kepada kaum muslimin, muslim yang baik maupun muslim yang fajir, fi amri din, dalam masalah agama. Faman katam, kata Imam Al-Barbahari, siapa yang menyembunyikan, faqad ghashsha al-muslimin, maka ia telah menipu kaum muslimin. Wa man ghashsha al-muslimin, dan siapa yang menipu kaum muslimin, faqad ghashsha ad-din, maka dia telah menipu agama. Wa man ghashsha ad-din, dan siapa yang menipu agama, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Iya. Baik. Nasihat itu adalah perkara dari perkara agama. Dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. Dan di dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-tha'ah wan-nush li kulli muslim." Saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dan menasihati setiap muslim. Maka agama ini adalah agama yang dibangun di atas nasihat. Nasihat untuk kaum muslimin. Karena itu tidak halal seseorang itu menyembunyikan nasihat. Menyembunyikan nasihat pada kaum muslimin. Muslim yang baik maupun yang fajir. Nah, muslim yang baik dan muslim yang fajir. Tidak boleh menyembunyikan nasihat dari kaum muslimin. Siapa yang menyembunyikan, faqad ghashsha al-muslimin, sungguh ia telah menipu kaum muslimin. Wa man ghashsha al-muslimin faqad ghashsha ad-din, dan siapa yang menipu kaum muslimin, maka dia telah menipu agama. Wa man ghashsha ad-din, dan siapa yang menipu agama, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kalian berkhianat kepada amanah-amanah kalian, dan kalian dalam keadaan mengetahui. Dan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ghashshana falaysa minna." Dan siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari kami. Nah, maka ciri seorang muslim yang baik itu adalah menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin. Dan ini berlaku pada seluruh lapisan kaum muslimin, khususnya para duatnya, para da'inya, menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin. Apa-apa yang merupakan nasihat dan perkara yang kaum muslimin perlu diperbaiki dengan hal tersebut, maka ia jangan menyembunyikan, tapi harus disampaikan perkara tersebut. Harus disampaikan perkara tersebut. Nah, apalagi kalau sifatnya adalah perkara yang terjadi kesalahan di dalamnya, dan seseorang membuat kesalahan tersebut di depan umum, ya, atau menyebarkannya secara umum, maka sebagai nasihat terhadap kaum muslimin, dia harus menjelaskannya secara terperinci dan rujuk dari hal tersebut. Nah, ini nasihat terhadap kaum muslimin. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia telah menipu kaum muslimin. Tahu hal tersebut, tahu orang-orang masih dicemari dengan hal tersebut dan belum tentu bersih, dan dia menyembunyikannya. Maka ini hukumnya adalah menipu kaum muslimin, dan cukuplah ini sebagai khianat yang sangat besar dan dosa yang sangat besar. Wallahul musta'an. Nah, dan tentunya di dalam menyampaikan perkara agama, semuanya disampaikan. Ya. Dan di dalam masalah agama itu ada yang berkaitan dengan halal dan haram, ada yang berkaitan dengan masalah fitnah. Kalau berkaitan dengan masalah halal dan haram, maka tidak halal, ada yang disembunyikan walaupun sedikit darinya. Ya. Nah, ditanya tentang hukum ini. Ya.
hukumnya haram misalnya, kemudian dia katakan halal, ini adalah berkhianat kepada kaum muslimin. Tapi apa-apa yang merupakan halal dan haram disampaikan. Sebagian para ulama salaf menyebutkan bolehnya untuk menahan sampai tepat waktunya pada sebagian perkara, tapi perkara itu yang sifatnya kadang berkaitan dengan hadis-hadis fitnah atau kadang berkaitan dengan masalah-masalah sunnah. Berkaitan dengan masalah-masalah sunnah. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sendiri memberi judul bab di dalam sahihnya, bab orang yang meninggalkan sebagian amalan takut akan terjadi fitnah yang lebih besar. Nah, dan beliau berdalilkan dengan hadis Aisyah. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdin bil jahiliyah laqadamtul Ka'bah wa laja'altuha babain." Kata beliau, wahai Aisyah, andai kata kaummu orang-orang kafir Quraisy ini bukan orang-orang Quraisy, ya, mereka ini andai kata mereka bukan orang yang baru masuk Islam, niscaya saya akan runtuhkan Ka'bah dan saya akan bangun menjadi 2 pintu. Ketika Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah, dan waktu itu Ka'bah mempunyai banyak pintu. Setiap suku punya pintu darinya masuk dan mereka berbangga dengannya. Maka ketika ditaklukkan Makkah, banyak dari orang Quraisy masuk Islam, baru masuk Islam. Kalau Nabi meruntuhkan Ka'bah, maka orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam ini akan mengatakan Nabi Muhammad ini bersombong. Iya. Meruntuhkan Ka'bah sedemikian rupa sehingga dengan hal ini kemungkinan besarnya mereka akan keluar lagi dari Islam. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sunnahnya. Beliau tidak meruntuhkan Ka'bah. Dan ini tidak beliau lakukan sampai beliau meninggal. Nanti sunnah beliau ini dilakukan di zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair. Ya. Sebab apa? Dikhawatirkan terjadi fitnah yang lebih besar. Dan juga semakna dengan ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ketika ditanya, atau Abu Hurairah berkata dalam riwayat Bukhari, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain." Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kantong bejana. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari kantong ini, kantong berisi hadis ini, faqad basattuha, saya sudah sampaikan semuanya. Amal akhar, adapun satu kantong lagi, kalau saya sampaikan kata Abu Hurairah, maka akan dipenggal leherku. Maksudnya hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fitnah. Iya, fitnah penguasa. Dan Abu Hurairah kadang mengisyaratkan seperti beliau berdoa, ya Allah, beliau berdoa, a'udzubillahi min imarati sibyan wal imarah fi ra'si sibbin. Ya. Beliau berkata, saya berlindung kepada Allah dari kepemimpinan anak kecil dan dari pemerintahan di awal kepala 60. Ya, maksudnya tahun 60 Hijriah. Ini doanya Abu Hurairah, tahu beliau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di tahun 60 Hijriah memang yang naik sebagai khalifah adalah Yazid bin Muawiyah. Dan Yazid bin Muawiyah ini masih muda sekali umurnya, diangkat menjadi khalifah di tahun 60. Ya. Dengan ini Abu Hurairah berdoa supaya jangan sampai mendapatkan zaman itu, dan doa beliau dikabulkan. Beliau meninggal sebelum tahun 60. Nah, disyaratkan seperti itu oleh Abu Hurairah. Jadi ini yang diinginkan dengan hadis-hadis fitnah. Karena itu Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan dalam Syiar Alamin Nubala apa-apa saja yang kadang ditinggalkan karena takut terjadi fitnah, kata beliau itu hal-hal yang bisa berkaitan dengan masalah fitnah. Oleh Syekh Mukbil memberikan ukuran lain. Ya, ketika ditanya apa-apa saja yang boleh ditinggalkan, ya, kata beliau hal-hal yang berkaitan dengan masalah sunnah-sunnah saja. Ya, kalau berkaitan dengan wajib, maka itu harus diterapkan. Tapi kalau masalah sunnah, nah itu kadang ditinggalkan, jangan sampai terjadi mafsadat lebih besar. Seperti diberi contoh oleh beliau, orang yang salat memakai sendal misalnya. Salat memakai sendal sunnah, ya, di masjid maupun di luar masjid, kan begitu. Salat memakai sendal. Ya. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat memakai sendal banyak sekali, lebih dari 10 hadis. Jadi sampai ke riwayat mutawatir. Nah, bersamaan dengan ini, sunnah ini sudah termasuk sunnah yang ditinggalkan. Bahkan di pandangan kebanyakan manusia itu adalah kemungkaran. Ya. Coba kalau ada yang masuk di masjid sekarang ini, masuk ke masjid umum, dia sholat pakai sendal, kalau tidak digebukin. Ya. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah.
Kalau dia melakukannya, maka kadang akan terjadi fitnah yang lebih besar. Nah, maka kaidah umum dalam syariah tidak boleh merubah kemungkaran dan akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kaidah pokok dalam syariah, disepakati oleh para ulama menurut keterangan Ibnu Al-Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, dan juga sering dipakai kaidah ini oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan lain-lainnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un basir, sami'un alim, yadahu mabsutatan. Kata beliau, Allah tabaraka wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat, maha mendengar lagi maha mengetahui. Yadahu mabsutatani, kedua tangannya terhampar. Nah, kedua tangannya terhampar sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, bal yadahu mabsutatan. Dan di sini kita tetapkan dua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil penetapan dua tangan ayat yang saya bacakan tadi, dan juga ayat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menahan kamu wahai iblis untuk sujud terhadap apa yang saya cipta dengan kedua tanganku? Apa yang saya cipta dengan kedua tanganku? Nah, di dalam Al-Quran ada penyebutan lafaz satu, tangan. Ya. Dan ada pakai lafaz jama', tangan-tangan, banyak begitu. Adapun satu, lafaz satu itu dipakai oleh para ulama. Ya, di dalam bahasa Arab kadang lafaz satu itu diinginkan dengannya lebih dari itu. Jadi satu itu bukan ukuran, kadang satu diiktibar jenisnya saja. Ya, hadits yang lain menetapkan, nas yang lain menetapkan dua. Ya, adapun dipakai dengan ukuran jama', datang dalam bentuk jama', yang jama' artinya paling sedikitnya tiga. Ya, itu juga uslub dari uslub bahasa Arab. Kadang cuma dua sesuatu, tapi pakai kalimat jama'. Seperti dalam ayat Al-Quran, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Kalau kalian berdua bertobat kepada Allah, maka telah menghadap qulubukuma, hati-hati kalian berdua. Ini cuma dua orang di sini disebut, tapi dikatakan qulubukuma, pakai jamak, hati-hati kalian. Padahal hatinya mereka berdua cuma dua, kan begitu? Nah, di sini pakai jamak. Di jamak dalam bahasa Arab itu uslub dari uslub bahasa Arab. Ya, karena itu kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya. Nah, kata beliau, qad alima Allahu anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Allah telah mengetahui bahwa makhluk bermaksiat kepadanya sebelum menciptakan mereka. Sebelum menciptakan mereka. Ilmuhu nafidun fihim. Sungguhnya ilmunya nafid pada mereka. Nafid artinya harus terlaksana pada mereka. Falam yanna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Nah, jadi katakan Allah telah mengetahui bahwa makhluk akan bermaksiat kepadanya sebelum Allah menciptakan mereka. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, kalian akan bermaksiat. Andai kata kalian tidak bermaksiat, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka ini bermaksiat, lalu mereka bertobat, minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa adanya maksiat dari kalangan makhluk ini adalah ketentuan Allah, iradatullah al-kauniyah, merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Nah, ilmu nafid fihim, ilmunya nafid, harus terlaksana pada mereka. Falam yamna'hu ilmuhu fihim, dan tidaklah ilmu Allah terhadap mereka ini yang menahan Allah an hadahum lil Islam, sehingga Allah memberikan hidayah kepada mereka, ya, untuk memeluk Islam. Wa manna bihi alaihim, dan memberikan anugerah kepada mereka dengannya. Syaraman, sebagai kemurahan, wajudan, dan kebaikan, wa tafaddulan, dan keutamaan. Falahul hamdu, maka baginya segala pujian. Iya, kira jelas ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa alam anna al-bisyarata inda al-maut thalatha bisyarat. Ketahuilah bahwa kabar gembira ketika mati itu ada tiga. Kabar gembira ketika mati ada tiga. Perhatikan ya, poin 82 ini. Kata beliau, kabar gembira
Atau al-bisyarah. Al-bisyarah bisa diartikan kabar saja begitu. Kabar. Ya. Sebab al-bisyarah walaupun identik dengan kabar gembira, tapi kadang ada bisyarah dengan sesuatu yang jelek. Ya. Nah, sesuatu yang jelek. Al-bisyarah bin nar misalnya, diberi kabar dengan masuk neraka. Itu bisyarah juga. Maka dikatakan di sini al-bisyarah ketika mati itu ada 3 bisyarah, ada 3 pengabaran. Yuqal, yang pertama, abshir ya habiballah biridhallahi wal jannah. Ya, bergembiralah kamu wahai kecintaan Allah. Maksudnya kamu wahai makhluk, wahai ruh yang dicintai oleh Allah. Biridhallahi, dengan ridha Allah, wal jannah, dan dengan surga. Ya. Wa yuqal, itu yang pertama ya. Yang kedua, dan dikatakan abshir ya adu Allah bi ghadabillahi wan nar. Bergembiralah kamu wahai musuh Allah dengan kemurkaan dari Allah dan neraka. Ini bicara yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan wa yuqal abshir ya abdallahi bil jannah. Dan bergembiralah kamu wahai hamba Allah dengan surga. Ba'dal Islam, setelah Islam. Di sini kalimat setelah Islam diperhatikan. Kalimat setelah Islam disebut di bawah oleh Syekh Khalid Ar-Raddadi. Ada di dalam satu rujukan beliau, Tabaqat Al-Hanabilah, diganti dengan kalimat al-intiqam. Tapi dicetakan lain bukan pakai kalimat intiqam, tapi kalimat intiqa. Pakai hamzah terakhirnya, bukan mim. Intiqa. Artinya intiqa setelah dibersihkan. Ya, setelah dibersihkan. Yang itu yang lebih tepat, sebab asar ini dinukil di sini oleh Imam Al-Barbahari. Setelahnya kata beliau, wa hada qaulu Ibnu Abbas. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Ketika pendapat Ibnu Abbas ini diperiksa, ya, nah ternyata memang terbagi 3 dan terakhirnya yaitu Abdullahi yang masuk surga setelah disaring. Ya, setelah disaring. Ya, maka di sini Imam Al-Barbahari membagi orang yang mendapatkan kabar ketika mati menjadi 3. Yang pertama, ada yang langsung mendapatkan kabar dengan surga. Kemudian yang kedua, ada yang langsung mendapat kabar dengan neraka. Yang ketiga, ada yang mendapatkan kabar dia masuk surga setelah disaring. Maksudnya dia berbuat dosa, dosanya lebih mendominasi, tapi dia muwahhid, orang yang bertauhid. Maka disiksalah dia, dimasukkan dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dikeluarkan lagi, masuk ke dalam surga. Ya, itu maksudnya. Nah, kalimat di sini ba'dal Islam itu dirinci sebab ada kesalahan cetak ini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa'lam, ketahuilah, anna awwala man yanzur ila Allah Ta'ala fil jannati al-adhirra. Ketahui bahwa sungguhnya yang paling pertama melihat kepada Allah Ta'ala di surga adalah orang-orang buta. Nah, ini disebut di sini oleh Imam Al-Barbahari. Ya, dan perlu diketahui, dan seperti ini masalah i'tiqad itu semuanya berkaitan dengan masalah hadis. Ya, nas dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau punya nas kita tetapkan. Ya, kalau nasnya tidak ada atau misalnya ada hadisnya tapi lemah, maka kita tidak tetapkan hal tersebut. Sini seperti beliau katakan, awal kali yang melihat kepada Allah pada hari kiamat di surga adalah orang-orang buta. Ada memang hadis yang menunjukkannya, tapi semuanya hadis yang lemah, tidak ada yang sahih. Ya, karena itu tentang melihat kepada Allah, ya, tidak ada perbedaan antara orang buta dan yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, semuanya penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, thumma rijalu, thumma nisa, kemudian laki-laki, kemudian perempuan, bi'ayuni ru'usihim, dengan mata-mata kepala mereka. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak terhalang dalam melihatnya. Wal imanu bihada wajib. Kata Imam Al-Barbahari, mengimani hal ini wajib. Ya, maksudnya mengimani bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Itu wajib. Dan telah kita uraikan bahwa
Allah pada hari kiamat dilihat berapa kali? 2 kali. 1 kali di Arafat al-Qiyamah dan yang lainnya di surga. Nah, beriman tentang ini wajib. Adapun mengimani tentang yang pertama kali melihat adalah orang buta, ini hadisnya lemah. Ya, kita tidak mengimani hal tersebut ya, sebab hadisnya lemah. Wal iman bihadza wajib wa inkaruhu kufrun, dan mengingkarinya adalah kekufuran. Mengingkarinya adalah kekufuran. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, poin yang ke-84. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu, annahu ma kanat zandaqatun qat wala kufrun wala syakkun wala bid'atun wala dalalatun wala hiratun fid din illa minal kalam wa ashabil kalami wal jidal wal mira wal khusuma. Kata Imam Al-Barbahari, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu, sungguhnya tidaklah zandaqah itu terjadi sama sekali. Zandaqah ini istilah zindiq, dari kalimat zindiq. Zandaqah asalnya kalimat Farisia, asalnya bahasa Faris, diarabkan. Dan diinginkan dengan zindiq yaitu nifaq. Ya. Diinginkan dengan zindiq adalah nifaq, orang yang menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Itu zindiq. Baik. Kata beliau, zandaqah itu tidaklah ada sama sekali, tidaklah muncul, tidak pula kekufuran muncul, ya. Wala kufrun, wala syakkun, dan tidak pula keraguan muncul, wala bid'atun, tidak pula bid'ah muncul, wala dalalatun, dan tidak pula sesatan itu muncul, wala hiratun fid din, dan tidak pula keheranan, kebingungan dalam agama itu muncul, illa minal kalam, kecuali disebabkan karena al-kalam, ilmu kalam, wa ashabil kalam, dan orang-orang yang menekuni ilmu kalam, wal jidal, senang berdebat, wal mira, ya, senang wal mira wal khusuma, itu semua maknanya sama ya, berdebat. Ya, sebagiannya perdebatan ringan, sebagiannya perdebatan yang sengit. Baik. Jadi zandaqah, kekufuran, syiat, bid'ah, kesesatan itu munculnya dari perdebatan, munculnya dari ilmu kalam. Iya, ilmu kalam. Nah, karena itu kalau kita ingat pokok yang pertama yang ditanamkan, seorang itu harus ittiba saja, mencontoh dan mengikuti. Mencontoh dan mengikuti. Jangan membuat perkara baru. Sebab kalau ada kalam, ada perdebatan, mempelajari ilmu kalam, berusaha mencari selain dari itu, yang menggunakan akalnya, yang mencari hikmah menurut perkataan sebagian dari mereka, maka inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kemungkaran, dari kemunafikan, ya, zandaqah, kekufuran, keraguan, bid'ah, kesesatan, dan orang bingung dalam agama. Semuanya sebabnya karena itu. Nah, kemudian kata Imam Al-Barbahari, wal ajabu, dan sangat menakjubkan, kaifa yajtari'ur rajulu 'ala al-mira'i wal khusuma wal jidal. Sangat menakjubkan kenapa ada orang yang lancang berani untuk melakukan perdebatan, khusuma dan jidal, padahal Allah Ta'ala berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Padahal Allah berfirman, tidak ada yang berjidal, ya, mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya. Jadi disebutkan di sini, tidak ada yang berjidal, mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang yang kafir. Nah, dan tentunya jidal dalam agama ini adalah perkara yang sangat tercela sekali, akan mewariskan syak pada seorang. Karena itu dalam hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaiha illa utul jadal." Tidak ada satu kaum pun yang tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk, ya, kecuali orang-orang yang sedang berdebat. Jadi kata Nabi, tidak ada satu kaum pun yang tersesat. Satu kaum tidak pernah dapat petunjuk. Mereka tidaklah tersesat kecuali orang-orang yang sedang berjidal, orang-orang yang sedang berdebat. Karena itu kata beliau, fa'alaika bitaslim,
hendaknya kamu menerima saja. Waridha, hendaknya kamu ridha bil athar, dengan athar, wa ahli athar, dan para pengikut ahli athar. Wal kaf, kamu menahan. Was sukut, dan kamu diam. Itu kewajiban seorang muslim. Taslim, berserah diri menerima. Waridha, ridha terhadap hadis Rasulullah, ridha terhadap para ulama ahli hadis yang menyampaikan hadis-hadis tersebut dan menjelaskannya dengan penjelasan yang paling baik. Wal kaf, ya, dan menahan diri. Was sukut, dan diam. Itu yang paling bagus. Jidal ini yang akan mewariskan kejelekan pada seorang hamba. Nah, jidal wal mira beda ya dengan munadharah. Kalau munadharah itu artinya perdebatan, ya, untuk menampakkan al-haq di dalamnya. Dan munadharah dari sisi hukum syarak, munadharah itu perkara yang ditimbang di atas maslahat dan mafsadat. Karena ditimbang di atas maslahat dan mafsadat, kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya sunnah, dan kadang hukumnya makruh, dan kadang hukumnya diharamkan. Ya, demikian rincian Ibnu Rajab di dalam risalah beliau berkaitan dengan masalah ini. Sebab dibangun di atas maslahat dan mafsadat. Kadang hukumnya wajib, kadang menampakkan suatu kesesatan misalnya. Dan kalau tidak dibantah, orang-orang akan tersesat. Orang-orang akan tersesat. Ya. Dan yang membantah ini punya kemampuan untuk meruntuhkan seluruh hal tersebut. Maka yang seperti ini hukumnya wajib dia munadharah, bukan sunnah. Wajib dia mendebatnya dan meruntuhkan seluruh argumennya supaya manusia tidak tersesat. Inilah yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau mendebat ya Ahmad bin Abi Duat, Bishr al-Mirrisi dan lain-lainnya dari orang-orang yang menampilkan bid'ah Al-Quran itu makhluk. Ya. Nah, dan kadang hukumnya sunnah, tergantung keadaan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an ketika beliau mendebat orang-orang Khawarij. Ya. Orang-orang Khawarij berkumpul di Hawrura. Maka Ibnu Abbas ingin datang kepada mereka, mendebat mereka. Ali bin Abi Thalib ya menasihati agar supaya dia tidak melakukannya. Tapi Ibnu Abbas berkeras. Ya. Ini kalau punya kemampuan pada dirinya dan melihat ada maslahatnya, maka datang Ibnu Abbas mendebat orang-orang Khawarij dan mereka cuma punya 3 syubhat. Kalau Ibnu Abbas dengan sangat mudah diruntuhkan semua syubhat itu dan rujuk dari orang-orang Khawarij tersebut sekitar 2.000 orang lebih rujuk kembali kepada sunnah. Perdebatan seperti ini ada manfaatnya, punya manfaat. Tapi kalau perdebatannya tidak ada manfaat, ya, perdebatan yang tidak membawa faedah, maka inilah yang dikatakan oleh para a'immah membuang-buang waktu. Dan ini yang dicela oleh para a'immah. Jangan duduk dengan ahli bid'ah, jangan kamu munadharah dengannya. Dan ini asal memang, asalnya tidak munadharah. Ya. Dan yang seperti ini yang menimbang maslahat dan mafsadat, ini orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu. Adapun orang-orang awam, orang-orang yang baru belajar, maka kewajiban mereka adalah menyelamatkan diri sendiri. Ya. Dengan mempelajari ilmu syariat yang benar dan meninggalkan orang-orang yang bisa mencelakakan agamanya. Nah, dan kadang kebanyakan pelaku bid'ah, seorang kalau diam itu sudah cukup. Ya. Diam sudah cukup. Ya. Dan tidak harus. Kalau misalnya ada yang membantah harus dijawab, tidak harus itu. Kadang diam lebih berharga untuknya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ajurri, ya, kata beliau, diamnya kami itu lebih berat terhadap ahli bidah kalau kami berbicara. Kalau ada yang katakan, loh kalau kamu diam berarti kamu setuju bidahnya atau kamu tidak mampu menjawabnya. Kata beliau tidak seperti itu. Diamnya kami itu lebih berat terhadap mereka. Dan ini terbukti pada sebagian orang yang menyimpang. Ya, ahli sunnah diam, tidak menjawab hal tersebut, ya, maka kerugian dan kesengsaraan lebih banyak menimpanya. Ya, orang-orang akan melihat ya, gejala-gejala yang tidak berada di atas sunnah dan perkara-perkara yang tidak baik. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, seorang harus paham bagaimana prinsip ahli sunnah dalam setiap perkara, sehingga jangan berlebihan dan jangan pula menyepelekan. Kadang ada orang melihat seorang ahli sunnah mendebat ahli bidah, ya,
serta-merta keluar ucapannya karena dia baru dapat satu asar misalnya dari para a'immah. Tidak boleh